Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebelum kita ke materi, saya akan menjelaskan dulu apa itu Pancasila. Pancasila yaitu merupakan dasar negara Republik Indonesia yang lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, para tokoh bangsa menyadari perlunya dasar yang dapat mempersatukan seluruh rakyat yang berbeda suku, budaya, dan agama. Dasar negara tersebut harus mampu mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia serta menjadi pedoman dan membangun kehidupan berbangsa Indonesia. Nah, langsung saja ke prosesnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila bermula pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia ketika para pendiri bangsa berupaya menemukan dasar negara yang tepat yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 1 Juni yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yaitu tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soeharto, dan Soekarno mengajukan mengenai dasar negara. Pada puncaknya pada waktu 1 Juni 1945 ini presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, mengajukan gagasan menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Apa nih? Nah, langsung saja dengan memenuhi 5 prinsip utama yaitu nasionalisme, perikemanusiaan, demokrasi atau permusyawaraan, kesejahteraan sosial serta ketuhanan yang berlandaskan kepada kebudayaan melalui serangkai diskusi dan penyempurnaan. Rumusan Pancasila akhirnya dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Sejak saat itu Pancasila ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tidak hanya hari gagasan para tokoh, melainkan juga berasal dari budaya kehidupan masyarakat Indonesia yang sejak lama menjunjung tinggi semangat gotong royong, toleransi, persatuan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kelahiran Pancasila menjadi momen bersejarah yang menyatukan perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membangun bangsa yang merdeka, beradil, dan berdaulat. Setelah itu, Insinyur Soekarno pidato lagi. Rumusan Pancasila mengalami proses penyempurnaan pada 22 Juni 1945. Dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rencana awal Pancasila. Namun, demi menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, beberapa bagian dalam Piagam Jakarta itu disesuaikan pada 18 Agustus 1945. Dari proses tersebut disimpulkan bahwa lahirnya Pancasila merupakan hasil perjuangan panjang
nenek moyang kita dan semangat persatuan pada pendiri bangsa. Pancasila. Nah, Pancasila tidak hanya menjadi dasar tetapi juga menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Langsung saja kita ke materi, langsung ke pengertian ideologi, yaitu yang mana ideologi itu berasal dari kata idea, yaitu gagasan atau cita-cita, dan logas yang berarti ilmu atau pengetahuan. Secara istilah itu ideologi merupakan seperangkat gagasan, nilai, keyakinan, serta cita-cita yang dijadikan pedoman oleh kelompok lain, suatu kelompok, bangsa, atau negara dalam mengatur kehidupan bangsa, berbangsa, negara. Ideologi berfungsi sebagai dasar penentuan arah dan tujuan mereka sebagai pandangan hidup sekaligus menjadikan pedoman oleh suatu kelompok, bangsa, dan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, lebih dari itu, ideologi memiliki peran sebagai pemersatu yang dapat mengikuti perbedaan yang ada di tengah masyarakat kita. Dengan ideologi, keragaman suku, bangsa, dan agama atau budaya dapat dipadukan ke dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, ada contoh lain, ideologi berfungsi sebagai dasar serta pandangan hidup suatu bangsa. Ideologi menentukan bagaimana negara mengolah sistem politik, ekonomi, dan sosial dan budaya. Nah, langsung kita akan menjelaskan tentang sesuai judulnya saya, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi itu merupakan landasan serta pedoman hidup yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Nilai-nilainya bersumber dari budaya, tradisi, dan kepribadian bangsa sendiri, sehingga mencerminkan jati diri Indonesia. Dengan kedudukan tersebut, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tapi juga sebagai pedoman dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Lanjut ya, Pancasila ini masih materi Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang mana Pancasila juga bersifat terbuka, artinya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Hal ini bisa menjadikan Pancasila senantiasa relevan baik dalam menghadapi pengaruh global maupun dalam membimbing kehidupan berbangsa dan negara. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa itu mengarahkan bangsa menuju cita-cita nasional untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, demokratis, serta sejahtera. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki peranan penting. Ini bagian penting ini, yang mana sebagai pandangan hidup yang menuntun masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi dasar dalam bidang hidup, hukum, atau politik, tapi juga bisa menjadi pedoman moral dan etika sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menjaga persatuan, toleransi, semangat gotong royong di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Selain itu Pancasila itu
sebagai ideologi terbuka, yang artinya nilai-nilainya dapat menyelesaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya. Sifat terbuka ini menjadikan Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan global seperti kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan pengaruh budaya luar. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai filter agar pengaruh asing tidak bertentangan dengan jati diri sebagai bangsa negara. Lanjut kita ke pemateri selanjutnya, yaitu kedudukan dan posisi Pancasila sebagai ideologi negara, yang mana keduanya itu memiliki beberapa macam. Kita menjelaskan tentang kedudukan dulu. Kedudukan itu ada 5 macam, yaitu sebagai ideologi nasional, sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, dan sebagai penjanjian luhur bangsa. Yang pertama, sebagai ideologi nasional, Pancasila berperan sebagai dalam mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sumber utama dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup, pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menentukan nilai, norma, serta sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila menggambarkan karakter dan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Dan yang terakhir, sebagai penjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, langsung saja kita ke macam-macamnya posisi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang mana itu ada 4 macam. Yang pertama, ideologi terbuka. Pancasila bersifat flashback, dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Yang kedua yaitu ideologi pemersatu, yaitu Pancasila mampu menyatukan bangsa yang menjemuk dalam suku, agama, dan budaya atau bahasa. Yang ketiga, ideologi yang berhasil universal, yaitu nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan dapat diterapkan secara luas dalam kehidupan internasional. Dan yang terakhir, ideologi yang aktual dan dinamis. Pancasila tidak kaku, namun selalu tidak dapat dijadikan dasar pemecahan masalah bangsa di berbagai bidang. Lanjut saja kita ke pemateri berikutnya, yaitu bagaimana proses lahirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, prosesnya lahirnya berbeda dengan lahirnya Pancasila. Kalau yang ini lahirnya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, yaitu tidak lepas dari sejarah panjang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Sejak masa penjajah, rakyat Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi dalam rasa persatuan. Nilai-nilai luhur seperti ini, nilai-nilai ini dapat adat, budaya, dan kepercayaan masyarakat seluruh rakyat Indonesia. Para pendiri bangsa
kemudian merumuskan nilai-nilai tersebut menjadi dasar negara agar dapat menjadi pedoman dalam membangun Indonesia merdeka. Proses perumusan Pancasila dimulai pada masa persiapan Indonesia, khususnya ketika pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada tahun 1945. BPUPKI bertugas untuk merancang dasar-dasar negara yang akan menjadi fondasi Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, beberapa tokoh bangsa menyampaikan usulan mengenai dasar negara, diantaranya Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Soepomo. Yang mana pidato Soekarno itu pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya beliau mengusulkan 5 prinsip yang disebut Pancasila. Kelima prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Usulan ini diterima baik oleh sidang BPUPKI dan kemudian menjadi bahan perumusan lebih lanjut oleh Panitia 9. Panitia 9 kemudian merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 pada yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Yang Piagam Jakarta memuat 5 sila yang hampir sama dengan Insinyur Soekarno. Usulan Insinyur Soekarno dengan penyesuaian pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun untuk menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia yang majemuk, kalimat tersebut diubah pada 18 Agustus 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa dengan pengesahan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 18 Agustus 1445. Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa, yaitu Pancasila menjadi pedoman hidup bernegara Indonesia, mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi pemersatu bagi rakyat atau masyarakat Indonesia. Sejak saat itu Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum tetapi juga ideologi nasional yang mempersatukan bangsa. Lanjut kita ke apa saja tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi membawa arus informasi, teknologi, budaya, dan ekonomi dari seluruh Indonesia yang dapat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Di satu sisi, globalisasi memberikan manfaat berupa kemajuan ilmu pengetahuan dan keterbukaan dunia. Namun di sisi lain, fondasi kuat untuk menjaga persatuan, toleransi, semangat gotong royong di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Selain itu Pancasila itu sebagai ideologi terbuka yang artinya nilai-nilainya dapat menyelesaikan diri